Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai perkembangan jalur kereta api Cibatu Garut. Ada berita yang saya baca dari laman Liputan 6 mengenai informasi resmi tentang reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Sering di video saya sebutkan saya tidak berani memberikan informasi apapun karena ditakutkan informasi itu salah. Karena informasi resmi mengenai perkembangan reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut itu hanya dari PT KAI. Nah, sekarang ada informasi resminya dari PT KAI. Saya baca di Liputan 6 di sini. Gambarnya stasiun Garut. Di sini ada berita penting bahwasanya jalur kereta legendaris Cibatu Garut kembali aktif mulai September. Jadi kita sudah mengetahui dari judulnya pun kita sudah mengetahui akan aktif kembali pada September ya, pastinya tahun ini ya. Ini adalah info resmi yang didapat dari PT KAI, dari Humas. Tapi kita harus membaca dulu terlebih dahulu ya. Jadi kalian harus tonton video ini sampai selesai agar informasinya bisa didapat dan jadi kalian itu mengetahui tentang kapan sih jalur kereta api Cibatu Garut ini bisa aktif sepenuhnya. Liputan6.com Garut. Kabar gembira setelah menunggu lama hingga hampir 4 dekade, aktivasi kereta api stasiun Cibatu Garut Kota Jawa Barat bakal mulai difungsikan kuartal 3 tahun ini. Ya, September tadi berarti pembangunan rel sudah dimulai. September sudah sampai Wanaraja. Kita serap kata-katanya di sini ya. September sudah sampai Wanaraja, ujar juru bicara atau Humas KAI Daop 2 Bandung, Pak Joni Martinus saat dikonfirmasi. Menurutnya, progres pembangunan reaktivasi jalur kereta terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seluruh proses pembayaran uang kerohiman telah diberikan bagi warga terdampak. Alhamdulillah lancar semua, doakan saja, kata dia. Memang betul ya apa yang dikatakan Pak Joni ini. Pembangunan reaktivasi kereta terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seperti apa yang telah saya videokan, itu betul-betul pengerjaannya sangat cepat sekali. Saya salut bagi PT KAI ya, bisa membangun jalur kereta api secepat itu. Ada berita juga di sini 4 jalur kereta api di Jabar, Cibatu Garut paling pesat tuh. Mantap kan? Dari 1077 bangunan yang ada di bantaran rel kereta api Cibatu Wanaraja, kata dia hampir 98,9% bangunan sudah dibongkar dengan sukarela tuh. Saya kan sering memberikan video kepada kalian dari Cibatu sampai ke Wanaraja khususnya. Di situ memang sudah tidak ada bangunan lagi sebetulnya. Ya paling 1-2 itu pun nanti akan diratakan oleh alat berat. Itu betul kan, hanya tinggal 2 km yang belum dibongkar. Mungkin itu di daerah Garut, mungkin saya tidak tahu. Karena setahu saya, kenapa saya tidak pernah memberikan video kembali mengenai pembongkaran di daerah Garut Kota? Ya karena itu tadi. Menurut informasi yang saya dapat dari warga di sana, pembongkaran di Garut Kota itu diundur sampai pemilu. Aduh, sampai pemilu. Kenapa ya? Namun seiring mendekatinya masa pencoblosan pemilu, nah ini lembaganya terpaksa menghentikan sementara proses pembangunan sesuai dengan permintaan KPUD Garut. Jadi KPUD Garut meminta untuk pembongkarannya itu diundur selesai pemilu karena memang ada beberapa bangunan yang digunakan sebagai TPS seperti itu. Jadi buat warga yang terdampak jika nanti di rumahnya dibongkar, mereka bingung untuk menggunakan hak suaranya seperti itu mungkin. Kita lanjut, saat ini usai pembongkaran bangunan, para petugas tengah fokus melakukan
pengerasan badan jalur yang akan kembali digunakan untuk bantaran rel dari stasiun Cibatu sudah selesai terus mengarah ke arah Wanaraja. Betul kan? Yang ada di video saya seperti ini yang terjadi. Sementara pemasangan bantaran rel, kereta dan fasilitas lainnya akan kembali dilanjutkan paksa pemilu berlangsung. Sesuai jadwal progres reaktivasi akan jalan terus Jadi kita di sini bisa melihat bantaran rel dan fasilitas lainnya akan dilanjutkan setelah pemilu, seperti itu ya. Kita tunggu saja setelah pemilu apakah dari Cibatu akan dilanjutkan pembangunan relnya, kapan nanti saya akan memberikan videonya kepada kalian. Tuh, bisa dibaca ya. Nah, ini yang paling terpenting infonya seperti ini. Jadi harus menonton video ini sampai selesai nih. Dengan capaian itu Lembang aja optimis warga Garut bakal segera kembali menikmati masa kejayaan jalur legendaris kereta api Cibatu Garut Kota. Tahap awal, ingat ya, tahap awal pengoperasian mungkin sampai Wanaraja dulu. Nanti akhir tahun atau awal tahun hingga stasiun Garut Kota kata dia. Berarti itu kata Pak Humas tadi, Pak Joni Martinus. Berarti tahap awal pengoperasian ada kemungkinan sampai Wanaraja terlebih dahulu. Nanti sesuai target akhir tahun atau awal tahun bisa sampai stasiun Garut Kota. Tuh, mantap kan? Nah, ini Joni menegaskan kehadiran reaktivasi rel kereta Cibatu Garut diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Garut. Jika dihitung secara ekonomi, rel masih jauh dari untung, tetapi keuntungan lainnya ada tanggung jawab sosial yang kami berikan, kata dia. Menurutnya, kehadiran kereta di Garut bakal banyak memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat. Yang jelas potensi lokal seperti wisata, UKM, dan lainnya bakal langsung terdongkrak. Memang betul, semua wilayah yang dilintasi oleh kereta api itu maju. Karena kereta api ini adalah transportasi massa yang utama dan bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Makanya seluruh wilayah yang dilewati oleh kereta api itu biasanya rata-rata ekonominya itu bagus, terdongkrak dan maju. Nah, makanya PT Kereta Api memberikan atau mereaktivasi jalur kereta api ke Garut itu supaya ekonominya makin terdongkrak lagi. Apalagi saya pernah melihat wawancara eksklusif Pak Edi Sukmoro ketika itu sedang diwawancarai, menyebutkan di Garut itu ada Sukaregang, Kulit, terus tempat wisata banyak. Nah, itu yang dibidik. Garut itu nanti akan menjadi tujuan wisatawan. Makanya stasiun Garut denahnya mega, stasiun Cibatu sangat mega. Luar biasa PT KAI ini. Apalagi dengan harga tiket kereta yang dikenal murah tuh kan. Semua kalangan bisa membeli tiket kereta api murah. Berbeda dengan moda transportasi lain seperti pesawat kan itu menengah ke atas, ini golongan bawah, menengah sampai menengah ke atas pun bisa membeli tiket kereta api. Mantap. Tuh bisa dibaca ya. Namun khusus Garut dan wilayah Jawa Barat lainnya yang mendapat program reaktivasi rel kereta, kehadiran program pemerintah pusat itu jelas bakal sangat berdampak. Kami pun berharap dukungan semua pihak, sebab pada hakikatnya ini kan buat masyarakat juga, ujar dia menegaskan. Ujar dia itu berarti ujar Pak Joni ya. Tuh, Pak Joni mengajak kepada kita agar mendukung proses reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Nah, makanya saya mengajak kepada masyarakat Garut khususnya untuk senantiasa mendukung program pemerintah ini, karena ini
ini juga buat kita. Kita diberikan moda transportasi kereta api yang murah. PT Kereta Api membangun jalur kereta api kembali ke Garut. Tentunya ini buat kita demi kemajuan masyarakat Garut. Jangan sampailah ada oknum yang menolak reaktivasi seperti itu. Karena walaupun menolak pasti nanti juga akan naik kereta api. Karena kereta api ini menjadi transportasi yang sangat dicintai oleh masyarakat Garut. Jadi daripada menolak reaktivasi, mending kita dukung saja program pemerintah ini. Insya Allah rezeki ada yang mengatur. Semoga warga yang terdampak bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Seperti diketahui, jalur kereta api dari stasiun Cibatu ke Garut Kota Cikajang sepanjang 47 km merupakan jalur kereta api lawas di Indonesia warisan menir Belanda. Konon jalur legendaris yang digunakan untuk mengangkut hasil teh, kina, dan kopi dari Garut itu hingga kini masih tercatat sebagai salah satu stasiun kereta api tertinggi di Indonesia. Jadi tujuan Belanda ketika itu membangun jalur kereta api, tujuan utamanya sepertinya bukan untuk penumpang tetapi untuk angkutan barang. Nah, setelah itu dikomersilkan untuk penumpang. Stasiun Cikajang saat ini tercatat sebagai stasiun tertinggi di Indonesia, bahkan katanya di Asia Tenggara, berada di ketinggian 1246 meter di atas permukaan laut. Dikelilingi gunung, lembah dan lain sebagainya, makanya stasiun Cikajang itu ya begitulah, dingin. Namun sayang sejak tahun 80-an jalur tersebut mati suri sehingga seiring mulai masuknya moda transportasi massal mobil. Ratusan kilometer rel nampak tidak terus hingga akhirnya digunakan pemukiman warga. Perasaan dari Garut ke Cibatu Garut Cikajang cuma 47 kilo deh. Ini ratusan. Jadi kalau sekarang kereta api diaktifkan, tentunya ya akan merajai transportasi itu kereta api. Karena warga tidak ingin capek-capek naik mobil pribadi, naik motor pribadi, apalagi kereta api ini tanpa macet. Kalau digunakan untuk mudik ini sangat bagus. Tidak ada kemacetan kembali di Garut. Makanya kita harus dukung reaktivasi ini. Namun seiring pergantian kepemimpinan di Jawa Barat, jalur kereta api yang membelah kota Garut itu kembali diaktifkan pemerintah. Untuk tahap pertama pembangunan dilakukan dari stasiun Cibatu hingga stasiun Garut, sementara tahap kedua pembangunan dimulai dari stasiun Garut Kota hingga Cikajang. Tuh, lihat berita ini. Berarti sepenuhnya dari Cibatu ke Garut sampai Cikajang itu akan diaktifkan. Tetapi tahap pertama yaitu sampai Garut Kota terlebih dahulu. Semoga walaupun misalkan pembangunannya hanya sampai Garut Kota, saya sudah sangat bersyukur. Kalau dilanjutkan sampai Cikajang, wah itu sangat luar biasa. Betul-betul stasiun tertinggi kembali diraih oleh Cikajang. Wah, mantap. Nah, itu beritanya seperti ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang sudah nonton juga, terima kasih. Ini adalah berita dari liputan6.com. Di sini ada pernyataan resmi dari juru bicara KAI Daop 2 Bandung, Pak Joni Martinus. Jadi informasi ini adalah informasi resmi ya dari beliau selaku pejabat PT Kereta Api. Ya mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tentunya kami warga Garut insya Allah seluruhnya mendukung proses reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut, yang tentunya program ini dari pemerintah ya. Semoga jangan sampai mangkrak, dan tentunya saya sendiri mendukung dan sudah tidak sabar ingin naik kereta api ke Garut. Maju terus KAI, kami akan dukung program reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut khususnya, dan umumnya seluruh Indonesia yang akan diaktifkan kembali. Semoga reaktivasi bisa menular ke wilayah lain di luar Jawa Barat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.